Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam acara pesan singkat ini. Saudara, situasi kebiasaan baru akibat pandemi ini membuat semua orang harus berusaha keras dalam melakukan setiap tanggung jawab dan perannya. Saya mengenal seorang pebisnis senior yang tahun yang lalu perusahaannya tutup, saudara. Dia memang senior sebelum terjadi pandemi ya, sehingga usahanya berhasil. Semua yang dia lakukan itu mendatangkan pelanggan-pelanggan ya saudara. Tetapi pandemi membuat harus ada tindakan-tindakan baru seperti pemesanan online, pembayaran online dan sebagainya. Dan dia belum terbiasa melakukan hal itu. Sebetulnya tahun yang lalu Tuhan sudah mengirim anak muda bekerja pada perusahaannya. Anak muda ini mengerti segala sesuatu yang harus dilakukan secara online. Nah, teman-teman dalam kantornya mendukung pekerjaan anak muda ini. Tetapi saudara, hal ini bukan menyenangkan hati pemilik perusahaan, tetapi justru membuat pemilik perusahaan ini merasa pamornya turun, saudara. Sehingga dengan alasan perampingan staf karena pandemi, anak muda ini dikeluarkan. Dan dia memilih teman-teman yang umurnya senior sama dengan dia. Tentu saja hal ini tidak membuat perusahaan tidak berjalan dengan baik, sehingga perusahaannya menjadi tutup. Saudara, kita sebagai anak Tuhan tentunya harusnya percaya ya bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Kalau begitu seharusnya kita percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sepengetahuan Tuhan. Kadang-kadang suasana tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kenapa ya dalam setahun ini usaha teman kita yang lebih muda itu kok lebih berhasil? Kenapa ya dia kok lebih pintar dari kita? Kenapa ya dia kok lebih kaya dari kita sekarang? Karena selama pandemi ini kok dia lebih berhasil dari kita? Hal-hal itu membuat kita kecil hati ya saudara. Bahkan hal-hal itu bisa membuat kita iri hati. Sedangkan Alkitab mencatat bahwa iri hati itu tidak baik. Saya bacakan dari Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukannya hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dikatakan orang yang menaruh perasaan iri hati adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Cobalah saudara untuk melihat kenyataannya bahwa ada orang lain yang lebih mampu dari kita. Ada orang lain yang lebih pintar dari kita. Dan kalau kita melihat orang itu berhasil, kenapa kita harus merasa bahwa kita lebih senior, kita lebih dahulu berusaha sehingga kita malu untuk belajar pada dia? Harusnya kita belajar kepada dia supaya kita juga bisa melakukan apa yang dia lakukan supaya bisnis kita berjalan dengan baik. Iri hati itu bukan hikmat dari Tuhan. Iri hati itu datangnya dari dunia. Dikatakan tadi dari nafsu manusia dan setan-setan. Kita mengenal ya seorang raja dari bangsa Israel yaitu Saul yang iri hati kepada anak muda atau bawahannya yaitu Daud. Karena Tuhan membuat Daud lebih berhasil dari Saul. Saul merasa dia itu raja senior. Dulu dia juga pada posisi Daud di mana dia sering kali memenangkan peperangan. Iri hatinya membuat Saul mengirim beberapa orang untuk pergi ke tempat di mana Daud bersembunyi, yaitu ke tempat Nabi Samuel di Nayot. Tetapi orang-orang suruhannya tidak berhasil menangkap Daud. Tuhan membuat orang-orang itu kepenuhan roh Tuhan seperti nabi, sehingga mereka tidak bisa membunuh Daud. Lalu Saul mengirim kelompok yang kedua.
Kenyataannya kelompok yang kedua sama mengalami kepenuhan Roh Tuhan sehingga tidak bisa membunuh Daud karena Tuhan menguasai orang-orang Saul. Saul yang iri hati dan tambah panas hati ingin datang untuk membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Kita mau baca 1 Samuel 19 ayat 23 sampai 24. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan diri di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara lihat di ayat 23 dikatakan Roh Allah hinggap juga padanya dan ia juga kepenuhan. Artinya Saul dikuasai oleh Roh Tuhan. Tetapi manifestasinya justru memalukan dirinya sendiri. Saul membuka bajunya sendiri dan telanjang semalam-malaman. Kedatangan Roh Tuhan pada Saul justru untuk membuat Daud terluput dari rencana pembunuhan oleh Saul. Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk melindungi Daud. Dan dalam hal ini Roh Tuhan membuat Saul tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Justru Tuhan membuat Saul mempermalukan dirinya sendiri. Jadi saudara, keadaan iri hati justru pada akhirnya bisa mempermalukan orang yang iri hati itu. Karena itu mari kita jangan iri hati. Kalau ada yang lebih pandai dari kita, belajarlah kepadanya. Supaya kita juga bisa melakukan tugas pelayanan dan tanggung jawab kita dengan cara-cara baru sesuai dengan rencana Tuhan, dan itu semua bisa berhasil saudara. Mari saudara, buang segala iri hati, kita mau terus bergantung kepada Tuhan. Supaya kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Segala yang telah terjadi tak pernah